Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Cintia Larista. Aku mahasiswa baru jurusan Biologi Universitas Andalas. Di dalam video kali ini aku bakal jelasin tentang pinjaman online. Selamat menonton. Akhir-akhir ini pasti teman-teman sering dengarkan pinjaman online. Apa sih pinjaman online itu? Sini aku jelasin. Pinjaman online adalah konsep aplikasi yang memberikan pinjaman atau uang dengan bunga yang sangat tinggi tanpa jaminan. Kebanyakan pinjaman online bersifat ilegal, yaitu tidak mempunyai legalitas. Pinjaman online ilegal tidak berbadan hukum dan tidak mengikuti standar otoritas jasa keuangan, sehingga bunganya sangat tinggi dan terjadi penipuan di mana-mana. Selanjutnya, kita bakal bahas apa saja sih faktor-faktor seseorang terjebak ke dalam pinjaman online ilegal ini. Yang pertama, adanya kebutuhan mendesak. Mungkin sebagian masyarakat ada yang memiliki keterbatasan dalam segi finansial sehingga sulit menyambung hidup. Rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan mendesak yang perlu mereka penuhi, seperti membeli makanan, biaya sekolah anak, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi yang mudah diakses dan pengajuan yang mudah. Apalagi pinjaman online ilegal saat ini menawarkan banyak sekali kemudahan tanpa adanya jaminan, hanya membutuhkan foto KTP dan foto selfie saja, pencairan yang cepat. Jangan mudah percaya pinjaman online yang memberikan banyak sekali kemudahan, karena biasanya ada saja ketentuan di baliknya yang membuat kamu harus waspada, seperti denda yang besar, biaya administrasi yang tinggi, bunga yang tinggi. Yang ketiga, rendahnya literasi keuangan dan digital. Masyarakat Indonesia terbilang tidak memiliki literasi keuangan yang bagus. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia terjebak ke dalam pinjaman online karena kemudahan yang ia dapati, tanpa memikirkan dampak yang akan mereka rasakan ketika melakukan pinjaman online ilegal. Dan yang terakhir, menjamurnya sifat konsumerisme bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Banyak sekali orang yang terjebak ke dalam pinjaman online hanya untuk memenuhi gaya hidupnya, di mana ia membeli barang yang sangat banyak agar terlihat mewah. Padahal gaji atau pendapatan yang mereka miliki tidak besar. Contohnya, mereka membeli gadget keluaran terbaru padahal yang lama masih layak untuk digunakan, hanya untuk terlihat mewah atau sekedar ikut-ikutan teman saja. Selanjutnya, apa sih dampak negatif yang ditimbulkan akibat pinjaman online ilegal ini? Yang pertama, pinjol ilegal melakukan prosedur penagihan dengan cara yang agresif dan sering mengancam, sehingga si peminjam merasa tertekan dan terdesak untuk segera membayar. Tak jarang mereka melakukan keonaran hingga mempermalukan. Banyak sekali kasus si peminjam merasa stres dan malu karena perlakuan debt collector yang setiap hari melakukan keonaran. Kedua adalah risiko terancamnya penyebaran informasi pribadi. Selain melakukan teror mendatangi rumah si peminjam, pinjaman online ilegal juga memanfaatkan data pribadi teman-teman semuanya sebagai alat ancam. Tak sedikit kasus kita temui bahwa debt collector melakukan ancaman dengan cara menyebarkan aib bahkan fitnah kepada rekan dan keluarganya. Itu adalah nilai bunga yang terlalu tinggi. Pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga. Perlu diketahui bahwa nominal bunga bisa saja sangat tinggi sewaktu-waktu. Biasanya, pinjaman online ilegal tidak memberitahu bunga di awal, tetapi langsung menaikkan bunga di tengah program peminjaman. Tentu hal ini sangat merugikan, apalagi biaya angsuran yang meningkat secara drastis. Banyak sekali kasus di mana debitur terlilit hutang besar karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Yang keempat adalah merusaknya hubungan sosial. Kenapa sih rusak hubungan sosial? Karena pada saat kamu melakukan pinjaman, debt collector akan meminta data pribadi orang-orang di sekelilingmu sebagai jaminan. Jika kamu terlambat membayar angsuran, maka debt collector akan mengancam orang-orang di sekelilingmu. Intinya, meminjam uang dengan cara yang ilegal adalah hal yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir adalah pemberlakuan denda yang tidak wajar. Selain bunga, layanan pinjol ilegal juga memberikan denda yang tidak wajar. Hal ini terjadi karena memang pinjol ilegal tidak punya aturan yang jelas dan bisa saja mengubah aturan denda atau bunga sesuka hati mereka. Akibatnya, biaya angsuran akan semakin meningkat secara drastis dan denda yang tidak wajar. Pada akhirnya, kamu malah akan semakin kesulitan membayar angsuranmu dan akan semakin diteror oleh si debt collector. Selanjutnya, aku bakalan kasih tips ke teman-teman agar tidak terlibat ke dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, cara termudah yaitu cek aplikasi pinjaman teman-teman di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau bisa juga dicek di laman resminya ojk.co.id. Yang kedua, cek rekam jejak digitalnya, ada yang bermasalah atau tidak. Yang ketiga adalah hindari pinjaman dengan biaya yang besar. Keempat, periksa kembali syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pinjaman. Yang kelima, download aplikasi pinjaman di Google Play Store atau Apple Store. Yang keenam, waspada terhadap data pribadi teman-teman.
Yang ketujuh, hindari iklan yang terlihat mencolok karena biasanya pinjaman online ilegal akan membuat iklan yang terlihat menarik dan akan memikat korban selanjutnya. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terlibat ke dalam pinjaman online ilegal. Serta solusinya apa sih jika sudah terlibat ke dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, segera buat laporan kepada SWI melalui waspadainvestasi.ojk.co.id agar laporan teman-teman segera diteruskan ke Kominfo dan pinjol ilegal yang bersangkutan akan segera diblokir. Yang kedua, hindari melakukan pinjaman di pinjol ilegal lain hanya untuk menutup hutang lama. Yang ketiga, bila menerima teror penagihan, segera blokir seluruh kontak yang melakukan teror dan imbau juga semua relasi teman-teman agar mengabaikannya bila turut dihubungi. Dan yang terakhir, bila terjadi teror dan intimidasi, segera lapor ke pihak kepolisian untuk selanjutnya diproses secara hukum. Oke, sekian video dari aku. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.